Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sama-sama kembali akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau membuka hati kami saat pagi hari ini untuk firman Allah. Sucikan, kuduskan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul telinga Bartimeus. Dan kita akan membaca di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-47. Firman Allah berkata demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernahkah kita ada di satu momen di mana ketika kita mendengar sesuatu atau mendengar satu kalimat dan kalimat itu mengubah seluruh kehidupan saya dan saudara? Entah itu berupa berita baik, entah itu berupa teguran, nasihat, atau mungkin sebuah firman Allah yang menyentuh hati. Di dalam ayat ini kita mendapati seorang yang buta sejak lahir, seorang pengemis yang bernama Bartimeus, di mana hidupnya berubah total karena apa yang ia dengar. Bartimeus buta, namun telinganya berfungsi dengan sangat baik untuk mendengar. Dan hari ini kita akan belajar dari telinga Bartimeus, pendengaran Bartimeus, yaitu yang pertama, telinga yang menghasilkan pengenalan. Markus 10 ayat 47 bagian A berkata demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, benar, Bartimeus tidak melihat dunia yang ada di sekitarnya lewat matanya. Tetapi Bartimeus mendengar dengan telinganya. Dan Bartimeus memakai indera pendengarannya, yaitu telinga untuk mengenal dunia. Dan dengan telinganya pula ia mengenal tentang Yesus. Bartimeus pernah mendengar cerita tentang Yesus yang menyembuhkan. Bartimeus pernah mendengar cerita tentang Yesus yang memberi makan ribuan orang. Bartimeus pernah mendengar cerita tentang Yesus yang membuat mujizat. Dan ketika ia mendengar Yesus lewat, maka imannya timbul. Imannya bangkit. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana dengan telinga kita? Apa yang telah kita dengar? Apakah kita mendengar berita-berita dunia yang membuat kita jatuh, membuat kita kecewa, membuat kita takut, ya? Kita mendengar berita-berita yang tidak benar, gosip, dan lain sebagainya, atau kita mendengar tentang firman Allah. Iman tidak timbul karena mujizat, tetapi iman timbul karena mendengar tentang Yesus. Yang kedua, kita belajar dari telinga Bartimeus, yaitu telinga yang tidak disia-siakan. Markus 10 ayat 47 bagian B berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bisa saja pada saat itu Bartimeus berpikir, jangan-jangan Yesus terlalu sibuk untuk mendengar dan menolong saya. Jangan-jangan Yesus tidak mau melihat, apalagi menolong saya yang miskin. Atau jangan-jangan dan jangan-jangan yang lainnya. Tapi Bartimeus tidak menyia-nyiakan telinganya, pendengarannya, dan apa yang ia dengar tentang Yesus selama ini. Sehingga ketika Bartimeus tahu Yesus lewat, ini adalah kesempatan satu-satunya yang ia miliki. Dan ia
tidak membuangnya dengan percuma. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak kali kita mendengar firman Tuhan, namun kita tidak merespon firman Tuhan itu dengan baik. Berita kasih kita dengar, namun kita membiarkan hati kita tetap dingin dan membatu. Berita pertobatan kita dengar, tetapi hidup kita tidak berubah. Telinga kita mendengar berita pengharapan ada di dalam Yesus Tuhan, namun kita tetap memilih hidup di dalam keputusasaan. Bartimeus mendengar dengan telinganya tentang Yesus yang lewat. Dan Bartimeus langsung berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Telinga Bartimeus adalah telinga yang menghasilkan pengenalan tentang Yesus. Telinga Bartimeus adalah telinga yang tidak menyia-nyiakan apa yang ia dengar. Telinga yang merespon dengan baik dan benar berita apa yang ia dengar. Bagaimana dengan telinga saya dan saudara? Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman Allah yang boleh kami dengar saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman Allah ini boleh tertanam dalam hati kami. Firman Allah boleh menjadi rema. Firman Allah boleh menjadi kekuatan. Firman Allah boleh menjadi pegangan. Firman Allah boleh menjadi pedoman di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami berkat-Mu, jadikan kami alat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.